Halo semua, kembali lagi bersama Sinema Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Freaky yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang gadis remaja yang bertukar tubuh dengan pembunuh berantai pria baru baya. Di awal film, diperlihatkan 4 orang remaja yang sedang menjadikan lelucon seorang pembunuh berantai bernama Blissfield Butcher. Ia adalah pembunuh berantai yang sampai saat ini belum ditemukan. Di saat itu mereka berada di rumah Ginny, yang kebetulan ayahnya merupakan sang kolektor barang-barang seni. Di sana temannya Ginny tidak sengaja menemukan sebuah belati yang bernama Ladola. Barang itu disimpan pada sebuah kaca yang tidak bisa dibuka. Kemudian mereka lalu dikejutkan dengan kedatangan Blissfield Butcher di rumah itu yang langsung membunuh mereka semua di sana. Setelah berhasil membunuh keempat remaja itu, Blissfield melarikan diri dari sana dengan membawa Ladola. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, terlihat seorang wanita bernama Millie Kessler yang terbangun dari tidurnya. Ia tinggal bersama ibunya dan memiliki seorang kakak bernama Carl Kessler yang bekerja sebagai seorang polisi. Setelah sarapan, Millie berangkat ke sekolah bersama 2 orang sahabatnya bernama Naila dan juga Joshua. Mereka juga bercerita tentang acara dansa dan menyuruh Millie untuk datang ke dansa tersebut. Millie juga sempat dibully oleh temannya yang membuat ia terlambat dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Ditambah lagi, Millie Kessler belum siap ketika sang guru menyuruhnya untuk menjelaskan rumah anjing yang ia buat. Setelah jam belajar selesai, mereka bertiga berkumpul pada sebuah tempat di sekolah mereka. Joshua pun datang dengan melihatkan sebuah rekaman video teman mereka bernama Riley. Ia menangis karena mengetahui bahwa temannya yang bernama Ginny dibunuh oleh pembunuh berantai bernama Blissfield Butcher. Pada malam hari, Millie Kessler menghadiri pertandingan sepak bola SMA Blissfield Valley, di mana dia tampil sebagai maskot sekolah. Ia juga sempat menjadi bahan candaan ketika itu. Setelah pertandingan selesai, semua orang pun di stadion itu pun pulang. Begitu juga dengan kedua sahabatnya, hingga meninggalkan Millie sendiri duduk sambil menunggu ibunya datang untuk menjemputnya. Namun tiba-tiba saja lampu di sana mati, dan Millie melihat seseorang di depannya. Ia adalah Blissfield Butcher, seorang pembunuh berantai yang langsung mengejar Millie. Millie Kessler akhirnya berhasil tertangkap oleh Blissfield. Ia lalu menusukkan Ladola ke bahu Millie sehingga membuat jiwa mereka telah tertukar. Untungnya kakak Millie datang tepat waktu yang membuat Blissfield melarikan diri. Pada pagi hari, jiwa Millie Kessler sudah bertukar. Ia terlihat diam saat ibunya datang ke kamarnya. Pada saat sarapan pagi, terlihat Millie sangat kelaparan dan memakan makanan yang ada di hadapannya dengan sangat rakus. Sedangkan Blissfield Butcher yang sudah bertukar jiwa dengan Millie terbangun pada sebuah tempat kumuh yang penuh dengan patung-patung di sana. Millie mengambil sebuah pisau. Ia berencana untuk membunuh kakaknya. Namun untung saja ibunya datang dan mengambil pisau tersebut, lalu menyuruhnya untuk segera pergi ke sekolah. Blissfield yang sudah bertukar jiwa dengan Millie akhirnya memutuskan untuk pergi ke sekolah. Ia juga sempat diteriaki oleh orang-orang karena Blissfield Butcher menjadi buronan di kota itu.
Sesampainya di sekolah, Millie dihampiri oleh kedua sahabatnya dan juga temannya yang selalu membuli Millie bernama Ryler. Ketika itu, ia malah menyuruh kedua sahabatnya untuk pergi. Sedangkan Ryler yang ingin mendapatkan informasi tentang Blissfield dibawa oleh Millie ke suatu tempat yang sunyi. Di dalam toilet, Ryler mendengarkan seseorang yang sedang mandi di sana. Lalu ia melihat bahwa Blissfield berada di sekolah itu. Ryler pun lari dan bertemu dengan Millie, lalu mengatakannya. Namun Millie malah menyuruhnya untuk bersembunyi di dalam sebuah ruangan pendingin, lalu menguncinya di sana. Setelah selesai mandi, Blissfield melihat di sebuah lemari pendingin yang sebelumnya digunakan Millie untuk menyembunyikan Ryler di dalamnya. Setelah dibuka, terlihat ia sudah membeku dan pecah ketika terjatuh di lantai. Millie lalu masuk ke sebuah kelas tempat ia belajar. Ketika itu, tangan temannya yang bernama Booker berdarah. Millie yang sudah bertukar jiwa pun mengisap darah tersebut. Di sisi lain, sahabat Millie yang berada di sebuah ruangan dikejutkan dengan kedatangan Blissfield. Mereka pun tidak mengetahui bahwa ia adalah Millie, dan mereka mencoba untuk melarikan diri. Namun setelah melakukan gerakan serta pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabatnya, mereka akhirnya percaya bahwa Blissfield adalah Millie Kessler. Di dalam sebuah toilet, Blissfield menceritakan tentang bagaimana dirinya bisa bertukar jiwa dengan pembunuh tersebut. Ia mengatakan bahwa terdapat sebuah alat bernama Ladola yang ditusukkan ke bahunya sehingga membuat jiwa mereka bertukar pada saat itu. Josh lalu mencari benda itu di Google dan menemukan bahwa terdapat tulisan berbahasa Spanyol di benda tersebut. Karena mereka tidak mengetahui bahasa Spanyol, Blissfield memutuskan untuk meminta guru mereka menerjemahkan bacaan yang ada di benda itu. Dari tulisan Spanyol itu diketahui bahwa orang yang telah tertusuk dengan benda tersebut, jiwa mereka akan tertukar dan akan menjadi permanen setelah 24 jam. Mengetahui hal itu, mereka berupaya untuk mengambil Ladola yang berada di kantor polisi. Namun Blissfield mengatakan bahwa mereka harus menangkap Millie terlebih dahulu karena ia sekarang berada di sekolah tersebut. Di sisi lain, Millie masuk ke sebuah kelas yang terdapat gurunya di sana. Ia lalu menghidupkan mesin pemotong kayu yang membuat gurunya marah. Mereka pun berkelahi di sana dan Millie berhasil membunuh guru tersebut dengan cara memotongnya dengan alat pemotong kayu. Setelah keluar dari kelas itu, Blissfield bertemu dengan Millie dan mencoba untuk menangkapnya. Tetapi Millie berteriak sehingga membuat polisi yang mencari Blissfield datang dan mencoba untuk mengejarnya. Mereka lalu masuk ke sebuah toko pakaian dan menyembunyikan Blissfield ke dalam kamar ganti. Lalu ia dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita dan wanita itu adalah ibunya Millie Kessler. Setelah bercerita panjang lebar, kakak Millie datang dan mengatakan kepada ibunya bahwa pembunuhan tersebut sedang berada di tempat itu. Sahabat Millie datang dan memberikannya sebuah topeng untuk membuat ia tidak diketahui oleh orang-orang. Millie yang sedang berkumpul dengan temannya mengajak seorang pria ke tempat sunyi, yaitu di sebuah pabrik tua. Booker lalu melihatnya dan mencoba untuk mengikuti Millie. Di sisi lain, Blissfield melihat dari sebuah CCTV bahwa Millie membawa seorang pria pada tempat sunyi. Ia yakin bahwa orang tersebut akan dibunuh dan mencoba untuk menyusulnya.
Ketika orang itu akan dibunuh, Blissfield datang tepat waktu dan mereka akhirnya berhasil menangkap Millie dan mengikatnya pada sebuah kursi yang ada di rumah Josh. Ketika itu, Booker yang menjadi pria kesukaan Millie belum percaya bahwa jiwa mereka telah tertukar. Namun setelah Blissfield membacakan puisi yang dituliskan Booker di dalam lokernya, ia akhirnya percaya bahwa Blissfield adalah Millie Kessler. Mereka lalu membuat rencana untuk mengambil Ladola yang ada di kantor polisi. Berdasarkan kesepakatan mereka, Joshua menjadi orang yang akan menjaga Millie karena mereka sedang berada di rumah Joshua. Nayla lalu turun dari mobil dan berpura-pura bahwa ia sedang diikuti oleh Blissfield. Carr pun mencoba untuk mencari di luar, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Nayla untuk mengambil Ladola yang ada di kantor tersebut. Joshua yang sedang menjaga Millie dihampiri oleh ibunya yang telah pulang. Ia pun melihat bahwa Millie yang sedang diikat pada sebuah kursi. Joshua pun berusaha untuk membohongi ibunya dengan mengatakan bahwa mereka sedang latihan perfilman. Namun ibunya tidak mempercaya hal itu dan berusaha untuk membebaskan Millie dengan sebuah pisau. Millie pun menginjak kaki ibu Joshua yang membuat pisau itu terjatuh dan Millie mencoba untuk menyerang mereka. Di saat itu, Joshua mencoba untuk menghubungi Nayla yang sedang berada di kantor polisi. Ia mengatakan bahwa Millie telah melarikan diri dari rumahnya. Nayla yang sedang mengambil Ladola akhirnya diketahui oleh Carr bahwa ia telah berbohong untuk mengambil barang tersebut. Blissfield yang sedang berada di dalam mobil melihat bahwa Millie masuk ke dalam kantor polisi dan ia mencoba untuk menyusulnya. Namun kakaknya Carr malah menembaknya dan memasukkannya ke dalam penjara yang ada di kantor tersebut. Joshua yang mencoba untuk menyusul sahabatnya melihat bahwa Millie membawa mobil polisi dan hampir saja menabraknya. Blissfield akhirnya berhasil menangkap kakaknya dan memasukkan ke dalam penjara yang ada di kantor tersebut. Millie kemudian masuk ke dalam sebuah tempat pesta dan ia berencana untuk membunuh orang di sana. Sedangkan Blissfield bersama sahabatnya mengetahui bahwa waktu mereka hanya tinggal 13 menit lagi sebelum tubuh Millie berubah permanen. Booker lalu mencoba untuk menyetel jam milik Blissfield agar ia mengetahui waktu dirinya yang tersisa untuk mengembalikan tubuh aslinya. Millie lalu membawa seorang temannya ke tempat sunyi dan ternyata di sana sudah ditunggu oleh kedua temannya yang lain. Mereka berencana akan melakukan sesuatu kepada Millie. Namun ketika orang itu tidak mengetahui bahwa di dalam jiwa Millie terdapat jiwa psikopat yang langsung membunuh mereka bertiga. Joshua lalu bertanya kepada salah satu temannya tentang keberadaan Millie. Lalu ia menunjukkan di mana Millie berada. Sedangkan Blissfield beserta Booker yang saat itu pergi ke belakang melihat terdapat 3 mayat temannya yang telah dibunuh. Mereka meyakini bahwa Millie adalah pelakunya. Joshua dan temannya tidak berhasil menemui Millie dan pria itu malah mencoba untuk menciumnya. Joshua lalu menolaknya dan mengatakan bahwa ia adalah homo. Namun tanpa diduga, di balik ruangan tersebut terdapat Millie yang langsung menusuk mata pria tersebut. Untungnya pada saat itu Blissfield datang dan menyuruh Joshua untuk pergi dari sana. Joshua lalu menghampiri temannya dan mereka terlihat oleh polisi yang sedang mencari Blissfield. Blissfield dan Millie pun berkelahi di sana. Lalu mereka dihampiri oleh polisi yang membuat Millie melarikan diri. Mereka mencoba untuk mengejarnya dan Nayla berhasil menangkapnya serta menahan Millie. Namun terdengar sebuah jam yang menandakan waktu mereka telah habis dan tubuh mereka akan menjadi permanen. Tetapi di saat itu Blissfield mengetahui bahwa Booker telah membuat jamnya 5 menit lebih cepat, sehingga mereka masih memiliki waktu 5 menit untuk menusukkan Ladola ke tubuh Millie untuk mengembalikan tubuh aslinya. Di saat itu tubuh Millie telah kembali dan polisi pun datang bersama Booker yang langsung menembak Blissfield sehingga membuatnya tewas di tempat.
Di akhir film, Millie yang sedang berada di rumah dikejutkan dengan kedatangan Blissfield yang ingin membunuhnya. Namun kakak beserta ibunya datang untuk menolongnya, dan mereka pun akhirnya bisa membunuh Blissfield. Sekian dari alur cerita film kali ini. Sampai jumpa pada alur cerita film berikutnya.